Terbukti menerima suap jabatan mantan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial, kini divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Medan pada Senin 30 Mei. Majelis Hakim yang diketuai Eli Warti menyatakan mantan orang nomor 1 di Tanjung Balai itu terbukti bersalah menerima suap 100 juta rupiah dari mantan Sekretaris Desa Tanjung Balai Yusmada. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Gita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Ya, Firda dan Tribuners dapat diinformasikan bahwa mantan Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial untuk kedua kalinya menjalani sidang vonis terkait tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara ini, Syahrial diadili karena terbukti menerima suap jabatan sebesar 100 juta rupiah dari mantan Sekretaris Daerah Tanjung Balai, Yusmada. Dalam atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Eli Warti kemudian menghukum Syahrial dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda 200 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menghukum Syahrial dengan pidana tambahan, yakni pencabutan hak pilih selama 2 tahun. Majelis Hakim dalam amarnya menuturkan adapun hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Syahrial tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, sebab terdakwa Syahrial sudah 2 kali disidang perkara korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Sementara hal yang meringankan, terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga menolak justice kolaborator yang diajukan oleh terdakwa Syahrial melalui penasihat hukumnya. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa Syahrial ini telah memenuhi unsur bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Usai sidang, tim Jaksa Penuntut Umum KPK Zainal Abidin menilai bahwa vonis Majelis Hakim tersebut sudah memenuhi 2/3 dari tuntutan jaksa, yang mana sebelumnya JPU KPK telah menuntut terdakwa Syahrial dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda 200 juta dan subsidiar 4 bulan kurungan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum dari KPK juga menuntut supaya terdakwa Syahrial dicabut hak pilihnya selama 3 tahun. Atas putusan tersebut, lantas JPU KPK belum dapat menentukan sikap apakah akan mengajukan banding ataupun terima dengan putusan tersebut. Namun dikatakan jaksa bahwa apabila nantinya terdakwa merasa keberatan dan akan mengajukan banding atas putusan tersebut, maka tim JPU KPK akan sama juga mengajukan banding atas putusan tersebut. Perlu diinformasikan juga bahwa ini kali keduanya mantan Wali Kota Tanjung Balai diadili terkait perkara korupsi. Yang mana yang pertama pada saat itu terdakwa Syahrial diadili karena terbukti melakukan suap dengan penyidik KPK Stepanus Robin Parjuju, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kemudian menjatuhkan terdakwa Syahrial dengan pidana penjara selama 2 tahun. Atas putusan tersebut, Muhammad Syahrial tidak mengajukan banding dan menerima putusan tersebut, sehingga status terdakwa Syahrial saat ini yakni narapidana tindak pidana korupsi. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Gita dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Gita dari Jaksa Penuntut Umum KPK Zainal Abidin. Berikut liputannya untuk Anda. Terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan yang telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa M. Syahrial Wali Kota Tanjung Balai, dari kami penuntut umum KPK, kami menilai putusan tersebut sudah memenuhi 2/3 daripada tuntutan kami sebelumnya yang telah kami bacakan sebelumnya, dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat karena sudah sesuai seluruh pertimbangan, seluruh analisa yuridis yang kami kemukakan dalam surat tuntutan diambil alih oleh hakim, oleh majelis hakim semua, dan dituangkan dalam amar putusan. Berarti tidak akan banding atau? Kita lihat, karena ada masa ini, ada masa berpikir 7 hari. Kita lihat apakah terdakwa dan penasihat hukum akan mengajukan banding atau tidak. Apabila terdakwa dan penasihat hukum mengajukan banding, maka kita juga akan banding. Dendanya udah pas 200 juta? Denda 200 juta rupiah. Sesuai dengan ini kita? Iya, 200 juta rupiah. Jadi kita lihat sebelumnya berapa, Bang? 4 tahun 6 bulan. Dari kami 4 tahun 6 bulan,
dan denda sama 2 juta rupiah. Benar. Ya, kami sangat mengapresiasi ya. Kami sangat mengapresiasi putusan majelis hakim terhadap perkara ini. Sebagaimana yang sudah sampaikan sebelumnya, kami sangat mengapresiasi putusan majelis hakim dalam perkara ini karena seluruh pertimbangan hukum, fakta hukum yang kami uraikan di dalam analisis juridis kami semua diambil alih oleh majelis hakim dalam menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini. Begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.